Untuk langsung kita lihat kesiapan fasilitas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kita langsung bergabung dengan Koordinator Dokter Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Letkol Laut M. Arifin. Selamat siang, Dr. Arifin. Dr. Arifin, salam sehat selalu. Halo, Dr. Arifin, selamat siang. Ya, selamat siang. Salam sehat selalu, Pak. Lalu bagaimana kesiapan ruang HCU dan juga ruang IMCU sejauh ini? Baik, Mas, ingin saya sampaikan bahwa kesiapan ruang HCU atau kita sebut di sini IMCU, Intermediate Care Unit, yang dipersiapkan untuk antisipasi menurunnya kondisi pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Kemarin sudah terinstal 12, hari ini rencana 15. Tadi sudah mulai masukkan ke ruangan di Tower 7 lantai 2, Mas, untuk persiapan yang nantinya rencana seluruhnya ada 50 bed untuk menampung pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi, Mas. Karena mengingat sekarang ini, untuk saat ini banyak sekali pasien yang desaturasi atau mengalami penurunan dari kondisi tersebut, Mas. Baik, ini perlu dijelaskan pula sebenarnya kesiapan ruang HCU dan juga IMCU ini memenuhi standar apa saja, Pak ya? Ya, jadi di sini untuk membantu perawatan pasien yang tentunya memerlukan oksigen yang jumlah untuk pengaliran ke paru-paru yang lebih dari oksigen yang seperti yang biasa tabung itu, tapi kita lebih besar tabungnya sehingga dan ada oksigen sentral juga di Tower 7 lantai 2 ini, sehingga pasokan oksigen ke paru-paru diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan saturasi oksigen dari pasien. Begitu, Mas. Jadi ini dipakai untuk di atas, jadi daripada di ruangan-ruangan biasa tentunya akan lebih terawat di ruangan IMCU karena perawatnya juga mengcover satu perawat mengcover 5 pasien, sehingga lebih intensif tentunya dalam perawatannya. Begitu, Mas. Baik, Pak Dr. Arifin, kalau melihat dari tingkat keterisian, apalagi kok ini mengantisipasi dan juga melanjuti terkait dengan kedatangan para wisatawan di akhir tahun baru ini. Nah, bagaimana kesiapan dari Wisma Atlet sendiri? Kalau kesiapan dari Wisma Atlet sendiri sesuai arahan pimpinan dari Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Pratmono Spesialis Saraf sudah memerintahkan ke jajaran staf termasuk ke kami. Di antaranya kita sudah menyiapkan memang 4 tower ini semua dipakai untuk pasien yang bergejala. Karena memang pasien yang bergejala saat ini memang benar-benar meningkat gitu. Kemudian pasien yang bergejala ini juga banyak yang mengalami penurunan kondisi untuk saat ini. Ini harus diwaspadai dan diketahui oleh masyarakat bahwa memang saat ini itu yang terjadi. Sehingga HCU kita sendiri antri di sini. Itu yang harus masyarakat pahami bahwa ini bukan main-main. Virus ini semakin lama sepertinya semakin agresif, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Ya, Pak Dokter, tadi Anda bilang ada antrean begitu untuk HCU. Berarti tingkat keterisiannya seperti apa sejauh ini? Ya, jadi ada penanganan penerimaan pasien juga yang di UGD. Banyak sekali juga banyak yang pasien datang itu dengan saturasi yang tidak stabil. Itu yang nantinya akan dimasukkan ke IMCU atau HCU yang kita miliki. Bahkan ICU transisi sendiri juga sudah dihuni untuk pasien-pasien yang tingkat stabilitasnya masih kurang stabil, yang nantinya akan dirujuk juga ke rumah sakit yang mempunyai ICU yang permanen. Kita juga masih merujuk, Mas. Jadi pasien yang ada di sini yang memerlukan ICU yang permanen tentunya ya. Karena kita punya ICU di sini ada transisi dari pasien yang mengalami penurunan kondisi, kemudian sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan yang lain itu akan distabilkan dulu. Itulah ICU transisi yang kita miliki. Untuk saat ini juga sudah terisi penuh semua. Kemudian untuk HCU tersendiri antri dalam artian memang pasien yang mengalami penurunan kondisi itu nantinya akan dimasukkan ke HCU. Namun demikian
dengan masih keterbatasan ya, artinya SDM dan tempat HCU yang dimiliki oleh RSDC ini, sehingga pasien dirawat dulu di IGD untuk sebelum masuk ke HCU, Mas. Makanya Baik. untuk mengantisipasi hal ini, Tower 7 yang kemarin adalah bekas untuk ruang ICU yang di Tower 7 di lantai 2 yang sudah lama tidak digunakan, saat ini dipakai untuk dipersiapkan untuk merawat pasien yang mengalami penurunan kondisi. Tadi yang saya sebutkan 50 bed tersebut, Mas. Baik, Pak Dr. Arifin, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews Siang RCTI dan tetap mendoakan Bapak dan semua tim dan juga pasien di sana tetap sehat selalu. Sehat selalu, Mas. Tetap semangat. Baik, terima kasih.